Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil analisis SWOT pengintegrasian teknologi media dalam pembelajaran. Pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran T2.3 Ruang Kolaborasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rita Indrawati, MPD. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri sebagai moderator, Melisa Partikasari. Yang kedua ada Helen Merzelin. Yang ketiga Ikrimaya. Yang keempat Irda Amanda. Yang kelima Lia Hidayah. Dan yang keenam Mahmuda Tunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam platform YouTube, yaitu judulnya adalah layanan klasikal dengan metode Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan self concept dalam perencanaan karir pada siswa. Adapun linknya sebagai berikut. Untuk analisis SWOT yang telah kami lakukan uh, di video kali ini yang sudah kami tonton bersama-sama dan sudah kami analisis, itu terdapat analisis SWOT kekuatan, kemudian peluang, kelemahan, serta tantangan, ancaman atau tantangan. Untuk penjelasan analisis SWOT yang bagian kekuatan akan dijelaskan oleh Lia Hidayah. Kepada Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dari analisis video yang sudah kami pilih. Di sini saya akan menjelaskan bagian kekuatan. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami menemukan 4 kekuatan dari video tersebut. Yang pertama itu, video tersebut sudah menggunakan teknologi dan media dalam pembelajaran, di mana teknologi yang digunakan itu adalah teknologi perangkat optik yang berupa proyektor dengan menggunakan media PowerPoint, sehingga dapat membuat lingkungan belajar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, kekuatan yang kedua, dengan model pembelajaran yang diterapkan pada video tersebut, maka membuat tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk tercapai. Peserta didik juga akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian juga dapat membuat situasi kelas menjadi lebih kondusif lagi. Lalu, selain itu juga dapat meningkatkan antusias belajar bagi peserta didik menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian dengan adanya teknologi tersebut dapat membuat waktu pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Karena dengan menggunakan media tersebut, guru tidak perlu untuk menulis materi satu persatu di papan tulis, kemudian juga menghapusnya, kemudian menulis lagi, sehingga membuat waktu yang dibutuhkan dalam belajar itu menjadi lebih efisien. Yang keempat, yaitu PowerPoint ini dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan juga video sehingga akan menambah daya tarik tersendiri bagi peserta didik dalam belajar sehingga dapat meningkatkan pula hasil belajarnya nanti. Itu saja dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lia Hidayah atas penjelasannya terkait analisis SWOT di bagian strength atau kekuatan. Selanjutnya, penjelasan tentang analisis SWOT di bagian peluang itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu baiklah di dalam penerapan video yang sudah kami tonton secara bersama-sama itu terdapat peluang atau opportunities, yaitu di dalam penerapan pembelajaran guru BK dapat menggunakan metode problem based learning yang dapat dijadikan peluang untuk peserta didik dalam menganalisis konsep dirinya. Jadi dalam penerapan penggunaan Penggunaan metode ini dapat digunakan oleh guru BK untuk dijadikan sebagai peluang agar dapat menganalisis konsep diri dari peserta didik itu sendiri. Pada saat pembelajaran, guru BK dapat memfasilitasi dan memberikan LKPD kepada seluruh peserta didik dan membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan apa yang menjadi apa yang ada di dalam LKPD itu atau apa yang
akan dianalisis mereka. Kemudian mereka mempresentasikannya hasil diskusi tersebut di depan kelas. Mungkin itu saja dari penjelasan peluang untuk analisis yang telah dilaksanakan. Selanjutnya di bagian kelemahan itu akan dijelaskan oleh Saudari Ikrimaya. Kepada Ikrimaya dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan di bagian kelemahan. Dari analisis video yang telah kami lakukan, secara keseluruhan, video yang kami tonton sudah menerapkan beberapa teknologi yang sudah dicapai. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya dalam video ini guru masih sedikit menggunakan teknologi. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa guru memberikan lembar kerja LKPD berupa paper atau kertas. Nah, sedangkan di teknologi kita yang sekarang bisa menggunakan teknologi berupa Google Form. Karena setelah kami analisis lagi di video tersebut, siswa sudah menggunakan smartphone. Nah, yang kedua, guru hanya memberikan kesempatan pada salah satu kelompok untuk menggunakan teknologi smartphone tersebut untuk mencari salah satu tokoh yang memiliki bakat khusus. Lalu, kelemahan yang terakhir yaitu guru mengelompokkan siswa atau mengelompokkan peserta didik tersebut berdasarkan absen, bukan berdasarkan dengan keterampilan masing-masing peserta didik. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan dari analisis di bagian kelemahan dari Saudari Ikrimaya. Selanjutnya, untuk bagian ancaman atau tantangan akan dijelaskan oleh Saudari Mahmudah Nisa. Kepada Saudari Nisa, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, saya akan melanjutkan tentang ancaman atau tantangan yang sudah kami analisis dari video ini. Jadi dari video yang kami analisis ini, kami mendapatkan beberapa ancaman atau tantangan yang harus dihadapi oleh guru ketika menggunakan media teknologi, Instagram, TikTok, ataupun proyektor atau infocus kita menyebutnya. Tantangan yang pertama yaitu Instagram ataupun TikTok itu merupakan media sosial yang sangat mudah diakses dan terlalu bebas untuk diakses, sehingga hal ini dapat mempengaruhi fokus peserta didik. Kemudian tantangan yang kedua yaitu untuk dapat mengakses aplikasi ini atau mengakses media sosial ini memerlukan jaringan internet yang memadai. Jika jaringan internet error, maka proses pembelajaran dapat terkendala. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu dalam penggunaan proyektor atau infocus itu membutuhkan ketersediaan listrik yang juga memadai. Nah, ketika di tempat tersebut atau di sekolah tersebut ketersediaan listrik tidak mendukung, maka pembelajaran juga akan terhambat karena proyektor ataupun infocus tidak dapat digunakan. Kemudian dengan menggunakan proyektor ataupun infocus itu juga pasti membutuhkan pencahayaan yang mendukung, yang diatur sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya dari proyektor atau infocus dapat terlihat dengan jelas. Kalau misalkan pengaturan pencahayaan ini tidak tepat, maka yang terjadi adalah yang ditampilkan oleh proyektor atau infocus itu bisa tidak terlihat dengan jelas oleh peserta didik. Demikian ancaman dan tantangan, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nisa atas penjelasannya terkait analisis ancaman atau tantangan. Selanjutnya itu acuan kualitas atau penjelasan dari analisis yang telah kita laksanakan, tetapi dalam bentuk tabel yang ada di LMS, ini akan dijelaskan oleh Saudari Helen Merzelin. Kepada Saudari Helen, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Melisa Partikasari selaku moderator. Saya Helen Merzalin akan menjelaskan tentang acuan kualitas. Di sini jenis teknologi, jenis multimedia, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan. Untuk ketersediaannya itu tersedia.
Penjelasannya yaitu untuk teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audio visual yang memanfaatkan slide PowerPoint dan menayangkan video menggunakan infocus. Untuk keunggulannya tersendiri yaitu dengan menggunakan media audio visual seperti menampilkan video dan PowerPoint. Siswa lebih mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru, juga menambah daya tarik tersendiri dalam belajar. Untuk kelemahannya, salah satu kelemahan yaitu hanya sedikit menggunakan teknologi yang ada seperti PowerPoint dan proyektor. Tidak menggunakan media pembelajaran yang lain seperti teknologi terkini. Untuk peluangnya, guru BK menerapkan metode problem-based learning yang dijadikan peluang peserta didik dalam menganalisis konsep dirinya sendiri. Dan terakhir, ancaman atau tantangan. Untuk ancamannya yaitu pada fasilitas seperti aliran listrik dan jaringan internet. Karena tanpa aliran listrik dan jaringan internet, proses pembelajaran akan terhambat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Helen. Selanjutnya akan ada penjelasan dari penarikan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Irda Amanda. Kepada Saudari Irda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Melisa Partikasari. Di sini saya Irda Amanda ingin menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang sudah dijelaskan. Jadi dalam pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pengalaman belajar dari peserta didik itu sendiri. Namun hal ini juga membutuhkan perhatian khusus terhadap kelemahan dan ancaman yang muncul atau yang terjadi. Jadi strategi ini harus tepat dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan agar integrasi teknologi ini dapat berjalan dengan efektif dan juga inklusif. Mungkin itu saja dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penarikan kesimpulan dari Saudari Irda Amanda. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dari analisis yang telah kami laksanakan terkait video pembelajaran dari channel YouTube, salah satu channel YouTube yang ada di platform YouTube, yaitu terkait tentang layanan klasikal dengan metode problem based learning atau PBL untuk meningkatkan self concept dalam perencanaan karir siswa. Di situ sudah dijelaskan sudah dijelaskan semua yang terkait dari analisis SWOT dan pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami atas materi ini, atas juga analisis ini. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kali ini. Pada Allah kami semua mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.